terlebih dahulu berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Hari ini kita absen dulu ya. Akram Budi Prasetyo, Alisa Nurabedani, Anissa Nuraulia, Asmaran Bina, Asmaran Dini, Alfa, Zeres, Yada, Faisal Milaria, Titik. Beberapa waktu lalu sempat ngepoin temannya untuk mempelajari teks hikayat, udah dipelajari belum? Mohon perhatiannya semuanya, di sini ada gambar ya, ada 2 gambar. Menurut kalian itu gambar apa sih? Singa. Gunung Sangkuria kayak itu yang tangkuban perahu. Ya ini cerita siapa itu teh? Cerita Tokohnya, nama tokohnya? Sangkuria. Aku yang jawab itu. Itu kan bukan cerita-cerita tentang Sangkuria gitu ya, tentang legenda. Itu kan berarti maksudnya kan cerita-cerita lama ya. Nah, menurut kalian cerita-cerita lama kayak gini masih ada relevannya nggak sih sama kehidupan kita di zaman sekarang? Ada. Ada atau nggak ada? Gak ada. Cukup nggak ada, cukup nggak ada. Aku guys, nggak cukup semuanya. Yang ada kenapa? Dua-duanya. Nggak tahu. Alasannya kenapa ada? Karena sama-sama manusia. Yang nggak ada kenapa? Ya itu yang Karena itu ceritanya udah. yang ngawinin apa itu? Renang itu apa? Renang perahu ya. Terus renang perahu kan? Kan itu karena dari perahu juga bisa. Masih di Gabon. Jadi yang nggak ada relevannya kenapa? Kenapa nggak ada relevannya? Ceritanya. Nah, sih ceritanya terlalu zaman dulu banget. Logikanya, Bu. Terlalu fiksi, Bu. Terlalu fiksi ya. Nggak masuk logika. Jadi sekarang kan kita masuk ke dalam teks hikayat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita akan mengidentifikasi ciri-ciri dari teks hikayat. Jadi kita harus menemukan, mengenali dan menentukan ciri-ciri dari teks hikayat yang nantinya akan disajikan. Setelah menemukan ciri-cirinya, kita harus mengevaluasi informasi. Kira-kira informasi apa aja sih yang terdapat di dalam teks hikayat yang disajikan. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Nah, terkait cerita klasik, kalian punya nggak cerita klasik yang zaman dulu banget, yang sampai sekarang masih jadi favorit kalian? Pin. Sakadang kuya. Maling Punda. Danau Toba. Nilai moralnya apa tuh? Maling. Kan itu cerita favorit, berarti tahu dong nilai moralnya apa? Jangan berharap sama orang tua. Kesimpulannya, teks hikayat itu apa coba? Yang kemarin udah nyari tahu tentang teks hikayat. Gimana, Ray? Karya lama atau prosa lama yang berhubungan dengan Melayu, terus memiliki ciri khas yaitu menceritakan tentang kerajaan, asal-usul kerajaan dan tentang kerajaan yang megah, terus bersifat fiksi buatan, terus biologis. Ya, jadi kesimpulannya teks hikayat itu adalah warisan dalam bentuk sastra gitu dari nenek moyang kita, yang mana di dalamnya itu memiliki nilai-nilai leluhur yang cukup kuat. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari teks hikayat, tapi sebelum masuk ke situ, menurut kalian cerita itu yang bikin menarik apanya sih? Apa itu ya? Plot twist. Plot twistnya ada lagi nggak selain plot twist yang bikin cerita itu jadi terasa lebih menarik? Alur fiktifnya, alurnya, tokohnya, saksi. Ya, itu teks hikayat. Ada lagi? Latarnya. Jadi berarti semuanya yang ada di dalam cerita tersebut, baik unsur-unsur intrinsik ataupun unsur-unsur ekstrinsiknya. Nah, sekarang ada penugasan kelompok. Kelompok 1 itu kelompok depan. Kelompok 2 ketua kelompok depan. Kelompok 3. Pokoknya si Raja Inggris.
Banyak ini bu. Kami dari akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik KPD tentang Teksi Kaya, cerita Raja Gilarsyah Putra. Contoh dari teks seperti syahadat amanat perdana menteri maka ciri kaya tokoh utama memiliki kesaktian ditemukan dalam teks ya. Raja Johan Rashid memiliki sifat luar biasa, awalnya bijaksana, lalu berubah sangat serakah hingga dapat hukuman Tuhan. Nah, setelah mempelajari terkait Teksi Kaya, sekarang kita refleksikan dulu. Tadi apa aja hal yang sudah kita dapatkan setelah mempelajari Teksi Kaya? Ada yang mau temannya? Apa itu? Apa aja yang sudah kita dapetin untuk pembelajaran hari ini? Materi. Iya, materi. Coba dijelaskan. Kita sudah mendapatkan apa aja materi hari ini terkait Teksi Kaya? Boleh angkat tangannya? Ini Disimpul ya. boleh disimpulkan. Jadi intinya Teksi Kaya itu cerita dari Melayu tentang dari boleh buka buku yang menceritakan peradaban, kesaktian dan kisah petualangan tokoh istana pada Lisaran. Nah, tadi kita udah kayak ngambil dari satu cerita Kaya, kita ngambil unsurnya, terus kita nyari apakah ada kata-kata arkais yang berdasarkan koma dari Melayu. Selain kata-kata arkais, apa aja tadi ciri-ciri yang udah kita dapat? Apalagi tadi ciri-ciri yang udah kita dapetin? Soalnya Ada alurnya, alurnya. Terus sama lagi? ada tokoh, ada Ada ini nggak? Masih mana lagi? Akhirnya bagian happy ending. Terus ada lagi kan? Ada unsur-unsur kemustahilan, unsur sakti. Itu ya, jadi dapat disimpulkan kalau misalnya cerita hikayat itu adalah prosa lama yang sebetulnya tuh ada di Melayu. Tapi di dalamnya itu fokusnya itu membahas terkait kerajaan dan bangsawan. Nah, tapi sifatnya itu bersifat fiktif. Lalu kemudian ciri-cirinya tadi ada apa aja? Ciri-ciri dari Teksi Kayanya memiliki kata arkais, lalu kemudian memiliki akhir cerita yang bahagia, bersifat anonim, tidak diketahui siapa pengarangnya, terus tokohnya sakti, akhirnya bahagia.